untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD selaku pendakwa akan membahas mengenai perbanyak ilmu dan juga amal. Baik, kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela, Kak Billy, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Ustazah, gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, berkat doanya kita semua dalam keadaan sehat ya. Masya Allah, Masya Allah. sehat ya. Ini materi kita mengenai perbanyak ilmu dan amal ya Ustazah ya. Insya Allah. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama Ustazah Nurhayati Damiri di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Siaran ini secara live di Langsung kami siarkan melalui kanal Pro 1 RRI Palembang, kanal YouTube, atau bisa juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan di App Store. dan juga via streaming kami di rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan Ustazah Hajiah Nurhayati memberikan materi mengenai perbanyak ilmu dan amal. Silakan Ustazah. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita pagi hari ini masih diberikan kesempatan kenikmatan, nikmat iman, ya, nikmat sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupan ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan, dalam pertolongan, dan dalam kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Baik, kita pagi ini akan mengkaji itu tentang memperbanyak atau perbanyak ilmu dan amal. Jadi kalau kita pahami bahwa ilmu itu adalah satu pengetahuan yang terhadap sesuatu sesuai dengan realitas, baik sesuatu itu dapat diindrai maupun gaib. Jadi ilmu itu adalah kehidupan jiwa, makanan atau nutrisi jiwa kita, cahaya akal dan untuk kehidupan kita. Dan macam-macam ilmu kita mungkin sudah paham ya, ada yang ilmu yang jika tidak kita pelajari maka dia akan menjadi sesuatu yang berdosa ya. Jadi seperti fardhu ain gitu ya. Nah, maka ketika kita pahami dengan kajian ini bahwa bagaimana kita memperbanyak ilmu dan amal ya. Jadi artinya dengan memperbanyak ilmu dan amal ini adalah jalan menuju kemuliaan, baik itu dunia maupun akhirat. Karena kita hidup di zaman yang penuh kesibukan ya, tapi sering kosong dari kehidupan itu sendiri. Jadi kita punya waktu untuk dunia tapi sedikit sekali untuk ilmu agamanya. Jadi artinya kita punya ruh kita ya, punya tenaga untuk kita bekerja, tapi kadang-kadang kalau untuk mencari ilmu ya, amal ibadah kita terasa lemah begitu ya. Jadi padahal hidup ini bukan tentang berapa lama kita ya, bukan tentang berapa lama hidup kita, tapi berapa banyak ya ilmu amal yang kita bawa. Jadi amal itu dari ilmu yang kita punya. Jadi Allah juga tidak akan bertanya berapa banyak hartamu gitu kan, tapi Allah akan bertanya apa yang kamu lakukan dengan ilmumu gitu kan.
sebanyak apa amal yang kita lakukan. Nah, jadi artinya ini dua-duanya, ilmu dan amal ini artinya bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ada perintah kita, ya. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk artinya meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu, ya, seperti di dalam surat Toha ayat yang ke-114, ya. Di surat Toha surat 20 ayat yang ke-114, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi kalau kita pahami, ini adalah satu-satunya doa di dalam Al-Quran yang langsung diperintahkan untuk kita meminta ilmu. Minta ditambahkan ilmu gitu ya. Jadi tidak dimintai harta, jabatan, ya, tapi dimintai ilmu, ya. Maka ini beberapa daripada tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir ini menunjukkan keutamaan ilmu. Karena Allah memerintahkan nabinya untuk terus meminta tambahan ilmu, ya. Kemudian ilmu juga karena dia jalan menuju semua kebaikan, baik itu dunia maupun akhirat. Dan kemudian ilmu itu juga itu meningkatkan derajat. Di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya tidak semua orang diangkat derajatnya. Tapi ketika dia berilmu, ya, dan juga dia beriman, ya, yang diangkat adalah orang yang beriman, orang yang berilmu gitu ya. Jadi dari tafsir juga dikatakan bahwa ilmu itu menjadikan seseorang mulia di dunia, tinggi di akhirat karena ia tahu bagaimana beribadah dengan benar. Dan kita beribadah artinya dengan ilmu yang kita punya, ya. Kami masih fakir ilmu, ya. Sedikit sekali ilmunya. Cuman dengan sedikit ini kita bisa berbagi, bisa saling memberi gitu ya. Surga. Jadi jalan kita dibuka oleh Allah. Misalnya ada kajian, Allah berikan kemudahan menuju jalan itu, jalan menuju majelis. Dan jalan menuju majelis itu, jalan menuju surga. Duduk kita di majelis ilmu, ya, seperti ini juga duduk kita di majelis ilmu, ya, walaupun secara online, ya. Duduk di majelis seperti ini, yaitu sedang menabung amal-amal untuk akhirat. Nah, dari ilmu yang ada ini, ya, dengan ilmu yang ada, ilmu agama yang ada ini, walaupun yang sedikit ini akan melahirkan amal-amal yang baik, amal-amal yang artinya yang benar, sesuai dengan aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kata Allah di dalam surat As-Saff ayat yang kedua dan 3, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, jadi artinya dengan kita berilmu, kita akan mengerjakan dengan ilmu itu. Dan jangan kamu kerjakan yang tidak kamu paham gitu ya. Jadi artinya kenapa ilmu tanpa amal itu Allah tak suka gitu kan. Kenapa punya ilmu saja tak beramal. Dan amal juga tanpa ilmu ya sia-sia juga. Jadi artinya kita beramal ya tanpa ilmu gitu ya. Ya sukar untuk mendapatkan keberkahan ya. Nah ini dari beberapa tafsir juga, dari Ibnu Katsir, ini ada celaan keras bagi orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Jadi kita paham, kita amalkan. Walaupun hanya sedikit ya, yang kita tahu, sedikit juga yang kita paham, tapi kita amalkannya dengan yang sedikit itu. Kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah, yaitu dikatakan di ayat yang ke-5, perumpamaan orang yang diberi ilmu itu tidak. Tapi tidak orang yang diberi ilmu, maksudnya tidak mengamalkannya itu seperti keledai membawa kita. Jadi punya ilmu itu mulia sekali ya.
mulia sekali. Jadi ketika orang itu mempunyai ilmu, ya kemuliaan akan berada di dalam dirinya. Kemudian dengan artinya mulia itu ya jika ilmu itu diamalkan. Kan? Kata Rasulullah SAW, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya ilmunya apa yang dia amalkan. Jadi dari ilmunya itu apa yang dia amalkan. Jadi karena kalau kita berilmu ya tidak kita lakukan dengan amal-amal walaupun yang sedikit, maka ini akan menjadi sia-sia. Maka para pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada, maka hubungan ilmu dan amal di dalam kehidupan ini sangat kuat sekali ya. Artinya keselamatan ya dengan adanya iman, amal ya, ilmu gitu. Dan ini akan mendidik kita. Baik di dalam kehidupan kita, adanya sabar, adanya ikhlas ya. Nah ini juga akan berhubungan erat. Jadi bagaimana ilmu kita dapatkan, kemudian seperti kita mendapatkan bagaimana kita ikhlas, bagaimana sabar, bagaimana tawaduk, bagaimana tawakal kita di dalam kehidupan ini, dan itu diamalkan ya, diamalkan ya. Banyak hari ini orang-orang yang artinya ketika dia mendatangi kajian ya, walaupun sedikit perubahan dengan kajian tadi, artinya apa? Ada yang dapat diambil manfaatnya ya. Banyak tahu ya, banyak pula yang kita amalkan gitu. Banyak dengar ya, banyak pula yang kita amalkan. Jadi jangan sampai kita banyak kajian sedikit sekali perubahannya, itu pun kadang-kadang gitu ya. Atau banyak yang kita tahu tapi sedikit amalnya. Atau banyak yang kita dengar sedikit sekali geraknya. Jadi maka kalau kita tahu nih contoh, misalnya kita tahu nih sholat tepat waktu itu lebih mulia. Jadi kenapa kita harus menunda gitu ya. Kalau kita tahu bahwa kita misalnya seorang wanita itu wajib menutup aurat, kenapa harus ditunda atau kenapa tidak dijaga. Nah jadi kalau tahu kita nih gibah itu adalah dosa besar gitu ya, kenapa masih kita lakukan. Nah, jadi artinya ada yang kita tahu ya, apalagi kita mentadaburkan Al-Quran atau kita belajar tematik Al-Quran seperti ini, ada ayat-ayat tentang sesuatu yang kita pahami ternyata kita belum tahu. Ternyata kita pas baca tahu, oh ternyata itu adalah dosa besar seperti ghibah ya, itu dosa besar, maka kenapa masih dilakukan ya. Maka kita dengan adanya ilmu ini sedikit-sedikit kita berubah. Jadi artinya jangan sampai ilmu itu masih di kepala, ilmu itu jadi pengetahuan kita di kepala ya, tapi belum masuk kepada hati kita ya, belum menjalar di dalam sanubari kita. Jadi artinya ilmu itu cahaya, tapi kalau tidak diamalkan, dia bisa menjadi hujah yang memberatkan kita di akhirat kelak. Jadi kalau nanti Allah bertanya tentang bagaimana ya ilmu yang engkau punya dan engkau paham ya, kalau kita menjawab tidak tahu, maka ya artinya apa? Ada kesia-siaan. Jadi artinya bagaimana kita perbanyak ilmu hari ini dan perbanyak amal, niatkan. Kita mencari ilmu, kita niatkan, dan kita niatkan juga ilmu itu untuk kita amalkan. Jadi bukan hanya sekedar dikaji, bukan sekedar didengar seperti ini, tapi kita amalkan walaupun sedikit gitu ya. Jadi amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu, yang terus menerus walaupun sedikit ya. Nah, sampaikan setelah ilmu tadi sampai kepada kita, paling tidak kita menyampaikan kepada keluarga kita, kepada anak kita, keluarga kita, sahabat kita ya, atau juga kepada orang lain. Karena ilmu yang diamalkan itu ya, disampaikan itu akan hidup, dia akan bergerak ya. Gitu. Jadi maka terus kita ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti sering kita lantunkan, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Jadi jangan sampai kita sibuk menambah ilmu, mendengar ilmu, mengkaji ilmu, tapi sibuklah kita mengubah diri kita, ya, hidup kita dengan ilmu yang kita punya, walaupun yang sedikit itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik pendengar, dan itu tadi materi pembuka kita dari Ustazah Nurhayati. Yang ingin bergabung silakan di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Ya, makasih Mbak Dela, Bang Billy ya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida, ya? Iya, di Banyuasin. Ya, sehat Ustazah ya? Ya, sehat selalu. Ya, amin amin. Ya, pertanyaannya, apakah ilmu itu menjamin kehidupan kita akan menjadi bahagia Ustazah? Dan jika kita tidak berilmu berarti kita akan menyesal sepanjang hidup kita. Jadi bagaimana cara kita untuk mengembangkan ilmu kita supaya menjadi bermanfaat gitu Ustazah? Baik. Itu aja. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya, baik. Terima kasih Bu Ida di Banyuasin, ya. Bagus sekali pertanyaannya, ya. Bagaimana ilmu itu apakah menjamin kita bahagia, ya, apakah juga bagaimana juga agar ilmu itu agar bermanfaat, ya, Kak Filia, ya. Betul. Jadi artinya bahwa ilmu itu memang tidak otomatis menjamin kebahagiaan seseorang, tapi ilmu itu bermanfaat, ya. Artinya ketika ilmu itu diamalkan, bisa jadi ini akan menjamin kebahagiaan kita dunia wal akhirat, sesuai dengan ilmu apa yang kita dapatkan. Jadi itu akan menghantarkan kebahagiaan kita, bukan dunia saja ilmu itu, ya. Tapi kalau kamu ingin bahagia, ya, di dunia dengan ilmu, mau bahagia di akhirat dengan ilmu, mau bahagia dunia akhirat itu dengan ilmu. Nah, jadi seperti di dalam surat Toha tadi itu sudah dikatakan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, artinya begitu butuhnya kita berilmu. Masalah tinggi rendahnya ilmu itu tergantung dari kemampuan kita untuk mendapatkannya. Tapi artinya apa? Ini bisa menjadikan hidup kita, ya, menjauhkan diri kita dari kegelisahan, ya, kecemasan, ya, ketidaktenangan, gitu ya. Nah, jadi ketika kita paham bagaimana ilmu itu bisa membawakan kita kebahagiaan, ya, maka jadikan dia bukan sekedar ilmu saja, tapi iman dan amal solih kita. Jadi kehidupan yang baik adalah hati yang tenang, lapang, dan bahagia. Itu seperti di dalam surat An-Nahl, ya, An-Nahl 97. Barang siapa beramal solih, ya, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu bukan dia harta, jabatan, kedudukan saja, tapi dia akan diberikan Allah ketenangan, ya, kelapangan dada, gitu. Jadi kalau kita sudah diberikan ketenangan, kelapangan dada, insya Allah, ya. Nah, maka bagaimana jadi ilmu itu bermanfaat? Niatkan karena Allah, ya, niatkan karena Allah, amalkan segera, kemudian jadikan ilmu itu bisa memperbaiki hati, sampaikan kalau kita bisa menyampaikan, walau kita menyampaikan dengan bahasa kita sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan ingin bergabung kembali di 369977 Pro 1, Assalamualaikum. 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 Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Najamuddin dari Sekayu. Util. Pak Najamuddin dari Sekayu. Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najamuddin, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Ustazah sehat juga dan penyiar-penyiarnya semuanya. Amin. Amin, ya Allah. Ini tema mengenai ilmu. Ini saya banyak sekali melihat kenyataan di mana-mana. Banyak sekali orang-orang yang berilmu, terutama berilmu agama. Yang kami tanyakan di sini, sudah tahu ilmu, banyak sekali para dai-dai itu menyampaikan di dalam menanggapi organ-organ tunggal. Maksudnya di situ banyak sekali tempat maksiat, tempat
pokoknya dosa kan. Mm-mm. Nah, yang kami tanyakan, jadi ilmu yang diketahui dia itu tidak dipakai pada waktu itu. Nah, jadi fenomena seperti itu bagaimana kira-kira Bu Ustazah? Oke. Maksudnya orang yang berilmu tadi ikut di dalam kemaksiatan itu ya? Iya, tidak Ya, memakai ilmu yang dia kemaksiatan punya. seperti macam itu. Kadang di tempat organ-organ dan segala banyak sekali kemaksiatan, baik yang minum-minuman dan lain sebagainya. Baik. Mm-mm. Padahal sejatinya beliau itu tahu, Ustazah. Baik, segitu saja Pak Najamuddin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Najamuddin. Ya, subhanallah. Artinya memang kalimat itu tadi rasanya ya pahit kita dengar banyak orang yang berilmu tapi kadang-kadang berada di dalam kemaksiatan padahal dia tahu ilmu itu yang dia punya itu adalah ilmu yang baik gitu, tapi kenapa justru kita berada di dalam kemaksiatan. Jadi artinya itu tadi yang di surat As-Saff ayat yang yang kedua dan tiga ya. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu apa yang kita paham. Jadi kalau kita sudah paham, kenapa tidak kita amalkan? Nah, kalau kita misalnya artinya tidak bisa menjaga diri kita dari maksiat, artinya apa? Ilmunya baru di kepala. Jadi artinya apa? Belum menjalar menuju hatinya ya. Karena ilmu yang menuju hati itu harus benar-benar dipaham. Jadi ketika Allah memberikan jalan kepada seseorang hambanya ya untuk bisa paham dengan ilmu agama ya dia akan beri jalan ya gitu. Jadi bagaimana ilmu itu selalu menjaga dirinya di dalam maksiat. Ya gitu ya. Jadi artinya seperti di surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Nah, jadi kita mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan tapi kita melupakan diri kita sendiri. Ya, jadi ini artinya orang yang sudah tahu kebenaran bahkan mengajarkannya tapi dia melupakan dirinya sendiri. Nah, ini teguran keras juga bagi orang-orang yang berdakwah namun dia belum bisa mengamalkan ilmunya. Ya seperti kami menyampaikan misalnya kita bilang tutup aurat gitu ya, tapi kita sendiri tidak bisa menutup aurat, atau kita tutup aurat kemana-mana kita harus pakai kaos kaki, tapi kita sendiri nggak pakai kaos kaki. Artinya apa? Kita belum bisa mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Ya. Subhanallah, insya Allah kita berada di dalam kebaikan, di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977 untuk bertanya langsung mengenai perbanyak ilmu dan amal. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak. siapa di mana? Pak Abu Bakar. Pak Abu di Jawi. Bakar di Jejawi. Silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Ya Amin, Allah. amin ya Allah. Ada pendapat Ustazah mengatakan ilmu memelihara engkau. Tapi kalau harta engkau yang memeliharanya. Nah itu hadis. Atau ketakutan kiasan aja Ustazah. Iya. Ya, saya mohon pencerahan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Iya, terima kasih kepada Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, ya, insyaallah. Jadi apa ada pendapat bahwa ilmu itu memelihara engkau gitu ya? Apakah ini hadis ya? Ini kalau yang saya paham ya, rasanya ini bukan hadis. Kalau tidak salah ini adalah perkataan para ulama atau para sahabat ya. Jadi artinya ketika orang berilmu itu ya, ilmu itu akan menjaga kita dari kesesatan. Jadi artinya ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Nah, jadi itu ucapannya tuh lebih kurang seperti itu ya Pak Abu Bakar. Nah, jadi artinya dengan ilmu itu dia akan memelihara kita. Dari apa? Dari kemaksiatan. Ya, sementara kita menjaga harta yang kita cari, yang kita tumpuk, kita kumpulkan, gitu ya. Dia tidak akan memelihara kita, tapi dengan ilmu dia akan memelihara kita. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, di Baik. belakang Pak Abu Bakar Rijawi di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Sofi di Sekojo ya. Iya. Silakan Bu Sofi. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, sehat selalu. Jaya, alhamdulillah. Kita ini puasa Ramadan selesai, terus ini puasa Syawal sudah. Tapi ini puasa Senin Kamis itu lagi tidak enak badan, jadi tidak dikerjakan. Terus salatnya guling ini. Hmm. Iya. Tayamum di dinding. Iya, apa ini bagus di dinding itu. Baik, Baik. segitu saja. Tahajud, salat subuh tadi itu salat. Baik, Oke. segitu saja Bu Sofi. Sofia, Iya. Bu Sofi. Bu Sofia, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya bertanya tentang tayamum ya? Ya, di dinding. Ya di dinding ya. Ya kalau kita tayamum ya tidak harus kita mencari sesuatu yang lain di luar ya. Memang kita artinya kita mencari menurut ya ulama juga itu dikatakan bahwa tanah ya debu, pasir, batu boleh gitu ya. Jadi apakah dinding ini juga termasuk ya? Termasuk juga karena itu juga berasal dari ya batu gitu ya, dari pasir gitu ya campuran. Nah, jadi artinya ada unsurnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin istilahnya mengambil apel tayamun dari dinding itu ya silakan saja, karena kita tidak berkemampuan untuk mencari seperti misalnya kita harus mencari pasirnya gitu ya, karena kita juga di dalam keadaan tidak enak badan gitu ya, silakan, tidak apa-apa. Baik. Oke, baik. Baik, kita terima lagi telepon dan kami informasikan saat ini 44 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Pak? Hamba Allah, Hamba Allah di Banyuasin. Banyuasin. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak hamba Allah, sehat selalu. Saya mau bertanya, apakah ilmu itu jiwanya Islam? Al ilmu hayatul Islam memang hadis atau apa? Jadi memang kalau Gimana Pak? Diulangi. berarti kita Halo hamba Allah. harus ilmu Islam. Boleh diulangin lagi pertanyaannya, Pak? Apakah ilmu hayatul Islam, ilmu itu jiwanya Islam? Apakah ilmu itu jiwanya Islam? Iya, kalau memang jiwanya Islam berarti harus ilmu Islam, bukan ilmu yang lain. Oke. Baik. Itu hadis apa? Bukan. Apakah itu hadis atau bukan ya? Ya, itulah. Baik, segitu saja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk hamba Allah di Palembang. Silakan. Ya. Apakah ilmu itu jiwanya Islam. Islam. Ya, jadi saya juga bingung juga kalau ditanya apakah ini hadis sahih gitu ya. Apakah ini adalah sekedar ucapan saja para ulama kita ya, wallahu alam bisawab. Tapi saya mengambil maknanya saja. Jadi kalau ilmu itu kan dasar kita. Jadi kalau ilmu itu semua ya secara umum adalah pengetahuan. Nah, untuk ilmu agama ya, agama kita tentunya ya, itu akan menjadi cahaya jiwanya. Itu sudah dikatakan tadi kan bahwa ilmu adalah kehidupan jiwa, makanan jiwa atau nutrisi hati kita ya, akan menjadi cahaya ya bagi kita. Jadi artinya bahwa kalau kita ambil benar dari secara umumnya kalimat ini ya, bahwa mohon maaf saya belum bisa jawab karena
saya mendengarnya mungkin ini ada lagi sambungannya ya, jadi secara tidak lengkap gitu ya. Tapi saya mengambil bahwa keutamaan ilmu itu jalan kita menuju kebaikan, jalan kita menuju surga. Nah kemudian itu apakah adalah jiwa Islam? Iya, itu adalah nutrisi daripada hati kita, nutrisi jiwa kita ya. Kemudian kenapa? Karena ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah biasa. Karena itulah modalnya atau dasar utama kita beramal atau beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mutiara pagi. Bu, Oma Ana. bukan, ini Bu Tri Bu Utri. Iya, di dari Papua Selatan. Dari Papua. Papua ya. Silakan Bu Utri. Nanti ya. Saya nyapa dulu untuk Ustazah Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa nih? Bu Utri. Utri. Ibu Utri. Dari Papua, Masya Allah. Sehat selalu ya Ibu. Alhamdulillah sehat Bu Haja. Ibu Haja juga sehat ya. Insya Allah, insya Allah. Amin. Iya, Bu Haja. Ibu Haja tadi sudah menyampaikan perbanyak ilmu dan amal. Ini saya juga mau menanyakan amal kita yang perbanyak amal ini, Bu Ustazah. Pertanyaan saya begini, Ibu Ustazah. Ini kan sudah masuk beberapa hari lagi ke depan ini kita sudah masuk Hari Raya Kurban. Apakah saya bisa bertanya itu bagaimana Ibu Ustazah? Bisakah? Bisakah apa? Iya. Mungkin bisa diulang Bu. Hari Kurban, ini kan berapa hari ini kita sudah memasukkan Hari Kurban. Apakah saya bisa bertanya masalah Hari Kurban? Boleh, boleh di luar tema juga boleh. Boleh. Insya Allah. Oke, Ibu Ustazah. Ini saya senang sekali mendengarkan Ibu Ustazah bilang boleh. Pertanyaan saya begini Ibu Ustazah. Kurban untuk orang yang sudah meninggal digabung dengan atau dicampur dengan orang yang masih hidup, apakah itu bisa dalam Islam? Dan juga bagaimana hukumnya? Baik. Ada lagi Ibu Ustazah, apakah kalau kita pergi haji di Mekah wajib bayar kurban satu orang 3 juta? Mungkin saja Ibu Ustazah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Ustazah selalu sehat. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Boleh diniatkan untuk diri kita sendiri ya, memang kita berkurban. Sekaligus ini akan jadi pahala gitu kan, termasuk orang yang meninggal. Misalnya orang yang meninggal itu adalah orang tua kita lah, kita anaknya. Maka itu pahalanya akan mengalir kepada beliau ya. Begitu. Nah jadi kalau Rasulullah itu saat berkurban ya Ibu, ketika beliau berkurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad gitu ya. Jadi artinya apa? Ini menyertakan keluarganya ya, keluarganya. Jadi kalau dia meninggal tidak sampai tahun depan ini, tolong itu kurbankan atas nama. Itu lain, itu berarti kan dia bernazar minta maksudnya dilaksanakan. Nah ini adalah niat, jadi kita melaksanakan niat. Tapi kalau kita masukkan untuk almarhum gitu kan, ya insya Allah pahalanya akan mengalir begitu ya. Nah kemudian apakah tadi yang pertama, yang kedua tadi apakah kita berkurban ya? Pada saat pergi haji. Iya, berkurban saat kita pergi haji. Nah itu biasanya artinya ketika kita pergi haji tidak
tidak perlu kita berkurban karena kita sedang pergi haji. Tapi kalaupun kita ada kelebihan ya pada saat itu ya, pada saat kita berhaji ya silahkan, tidak apa-apa gitu kan. Karena kita pasti berkurban kan mungkin di Indonesia ya, kita sedang melakukan haji gitu kan. Nah, jadi artinya ketika kita berhaji silahkan kalau misalnya kita mau berkurban. Tapi kalau misalnya kita tidak juga melaksanakan ya tidak apa-apa, karena itu juga sesuai dari kepada kemampuan. Jadi tidak pula wajib kita istilahnya menyembelih kurban. Jadi boleh berkurban tapi jika mampu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Kita terima telepon terakhir ya Terakhir. di 369977. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Pili sama Mbak Tina ya. Dengan Mbak Dela. Dela. Oh Mbak Dela. Dengan siapa nih Pak? Dengan Pak Adi di Sukarami. Pak Adi di Sukarami. Silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ya. Pak Adi. Adi. Pak Adi, ya sehat selalu. Ya, alhamdulillah ya. Ini Pak ini Ustazah nanya itu. Ini ada pepatah mengatakan ya, pakailah ilmu padi semakin berisi semakin runduk Ustazah. Nah, ini yang dimaksud dengan semakin berisi semakin runduk itu bisa berarti kita punya ilmu itu harus kita amalkan kita ini Pak Ustazah. Nah, yang saya tanyakan Ustazah, banyak fenomena di masyarakat ini Pak Ustazah, ya semakin berilmu dia semakin mencongak gitu kan. Iya, ya ini tidak istilahnya dengan uang kalau tidak dipakai ini kan ya marahan namanya kalau tidak. Padahal dia kan punya ilmu, mungkin ilmu agama Ustazah. Dia kalau di acara tidak di ini kan tidak dipakai atau tidak disuruh, tidak ini kan udah marahan itu Ustazah. Baik. Nah, bagaimana itu Ustazah? Ilmu yang dia punya itu apakah bermanfaat atau tidak Ustazah? Baik. Terima kasih Ustazah untuk cerahannya Bang Zili, Mbak Dela. Ya. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak apa tadi? Pak Adi. Pak Adi. Padi itu kalau dia berisi kan merunduk, artinya apa? Merendah gitu ya, bukan merendahkan diri tapi merendahkan hati. Semakin banyak ilmu harusnya semakin tawadu, semakin rendah hati. Jadi kalau misalnya kita berilmu makin sombong ya itu berarti kita udah nyaingin korun gitu ya, udah telat, udah keduluan korun kan itu. Ilmunya banyak itu korun, hartanya juga banyak, tapi dia sombong, Allah benci gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi korun ya untuk yang berikutnya. Jadi kenapa ada orang yang berilmu malah sombong? Nah, artinya apa? Ilmunya masih di kepala, belum bisa masuk ke hati. Ilmunya jadi kebanggaan dia gitu kan? Karena ilmunya dia terpandang, karena ilmunya dia begini dan begitu. Apalagi kalau misalnya dia merajuk nih, marah nih karena nggak dipanggil atau nggak diundang ya dalam misalnya di daerah dia gitu kan, ya tidak boleh juga begitu gitu kan. Artinya apa? Sama-sama ya. Jadi inilah guna kita orang-orang yang berilmu ini, bagaimana kita punya ilmu tazkiyatun nafs. Jadi artinya bagaimana ilmu itu mensucikan jiwa kita ya. Akhirnya apa? Jangan sampai melahirkan kesombongan, tapi dia harus melahirkan kerendahan hati. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Apalagi kita orang yang berilmu, enggak apa-apa, enggak dipakai enggak apa-apa. Karena orang juga belum tentu akan memakai kita. Kadang-kadang mereka memakai kita itu tergantung daripada ilmu yang kita punya. Kadang-kadang pengen fikih, itu cari ustadznya ini. Pengen tadabbur, ini cari ustadznya ini. Pengen istilah ilmu hadis, ini ustadznya ini. Seperti itu. Sekarang kan sudah banyak pengelompokan ilmu gitu ya. Jadi artinya kenapa ini dipilih? Supaya mendapat ilmu itu lebih banyak dan lebih terarah begitu ya.
Nggak, oke, Pak Adi, itu saja. Insya Allah mudah-mudahan dia bisa menjawab pertanyaannya. Wallahu a'lam. Amin. Baik, Ustazah, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustazah bisa memberikan materi penutup tema kita hari ini, perbanyak ilmu dan amal. Silakan Ustazah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Della, Kak Fili ya. Insyaallah berkah untuk kita semua. Di akhir kajian kita ini kami coba ingin sama-sama mengingatkan juga untuk diri kami sendiri. Ayo kita hari ini tidak banyak waktu lagi. Hari kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, tapi yuk kita hari ini menuju majelis, menuju ilmu, menuju kebenaran agar kita bisa mengamalkan dari ilmu yang mungkin sedikit kita dapatkan. Karena dengan amal, dengan ilmu yang kita punya inilah akan menjadi kemuliaan kita. Bagaimana kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman kita, juga dengan beberapa derajat ilmu kita. Ini artinya bahwa penting sekali kita menjalankan petuah ini. Artinya apa? Bagaimana kita mendapatkan ilmu ya sebanyak-banyaknya. Walaupun kita menjalankannya itu ya tergantung daripada kemampuan yang kita punya gitu. Nah, apa-apa. Yang penting bagaimana kita belum keluar rumah nih, seperti sekarang sedang mendengarkan, dapatkan ilmu itu setiap pagi. Karena di Mutiara Pagi setiap hari gitu ya, kita cari ilmu itu. Kalau misalnya bisa offline ya kita cari juga di offline gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ilmu ini benar-benar kita bisa menjalankannya. Kita tahu hukum-hukumnya, dengan ilmu kita paham mana yang haram, mana yang halal, mana yang mubah ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita dengan ilmu ini, pengetahuan yang benar-benar kita akan dapatkan ini akan menjadi satu jalan, menjadi hujah kita untuk menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustazah untuk waktunya bersama Pro 1. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang kembali Ustazah ya. Baik, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Mutiara Pagi sudah kami hadirkan untuk Anda terkait perbanyak ilmu dan amal bersama dengan narasumber kita, Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD selaku pendakwa di kesempatan hari ini Senin 6 April 2026. Di pukul 6 nanti kami akan hadirkan kembali untuk Anda warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami, dan juga kami akan memperbarui informasi terkait cuaca di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.